Bencana ini bukan sekedar siklus bencana bukan. Kalau sudah bencana tingkat global dan secara kualitas dan kuantitas, secara jumlah banyak, secara kualitas mungkin magnitudonya juga sudah besar, karena ini sudah masalah risalah, bukan sekedar karena akhlak, bukan sekedar karena akhlaknya rusak, perzinahan, bukan sekedar itu iya, akan tapi intinya ini sudah pada titik tauhid risalah tentang kebenaran, karena sudah pada kualifikasi tingkat menghancurkan saat ada yang membuat fenomena-fenomena yang membuat satu narasi terkait dengan kebenaran itu aja dibully di mana-mana, dibully. Apalagi seandainya ketemu dengan sang pembawa kebenaran sendiri, kayak apa pembuliannya. Makanya kenapa peramal, kasepuan, indigo, hampir semuanya, seandainya ada yang tahu dan ada yang diberi sinyal, itu semuanya menjawab tidak boleh membuka. Ada yang mengatakan saya tahu di mana rumahnya, alamatnya, tapi ini nggak boleh dibuka. Itu tidak satu dua yang mengetahui itu. Siapa Satrio Piningit, siapa Imam Mahdi, siapa Ratu Adil, di mana, itu nggak buka. Bahkan ciri-cirinya saja nggak berani buka. Ada satu dua sangat terbatas. Ada ciri-cirinya di lembah Cimandi, di persimpangan sungai, ada yang mengatakan demikian. Kalau Joyoboyo di rumah yang berlantai 3, kemudian Tonggowarsito mengatakan kayak pagupon. Semuanya ada penjelasannya. Imam Mahdi tidak seperti bapaknya, seperti bapakku, bapaknya Nabi Muhammad. Namanya seperti namaku, keberadaannya yatim piatu tapi didampingi ibunya, didampingi ibu lahir dan didampingi ibu batin. Ada yang nyampaikan begitu. Nanti kita deklarasi, kita ungkap semua janjane piye gitu. Ada yang mengatakan dilahirkan dari ibu dunia itu keberuntungan yang luar biasa, tapi sesungguhnya nutfah dan indung telurnya dari ibu batin yang tidak pernah ketemu secara fisik. Ada yang menyampaikan begitu. Ternyata ada yang tahu di luar sana. Orang itu kan sering cerita Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu, umpamanya kan begitu ya. Tapi seandainya fakta sekarang itu ada seperti Nabi Isa, apakah manusia percaya? Belgedes nek percaya. Walaupun sing ngomong kuwi bendino cerita tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak berbapak, hanya beribu. Siti Maryam itu masih gadis, tapi ternyata bisa hamil. Kalau seandainya itu diceritakan di zaman sekarang, ada yang mengalami seperti itu, percaya ndak? Nggak percaya. Belopo irunge podo, untune podo, luwene podo, diplotot meripate podo ora. Makanya kan ada ungkapan, seandainya Rasul itu, utusanku itu adalah malaikat, maka manusia pun berwujud malaikat. Ada gitu. Gak percaya. Apalagi di situasi saat ini, tangeh lamun percaya. Wong rasional saja dimusuhi kayak gini. Pada saat di zamannya itu menerima keberadaan kebenaran itu beratnya hebat. Nek wis meninggal baru iso nampa. Ngopo kok iso nampa? Sebab pada saat Nabi wis meninggal dunia, kemudian dia bisa menerima karena menghasilkan jabatan dan uang. Kan ngono. Nek wis teko kono wis repot. Ya sebutuh hati-hati kan itu. Dikai ngerti kae lho sing duduk silsilah darah daging kulit itu. Silsilah ilmu itu nggak ada kaitannya dengan daging kulit.
Ya itulah ya, kita bukan ngersulo, bukan kok ya, enggak. Paling tidak kita itu berharap nggak musuhi, nggak ngerusuhi, nggak ngelok gitu loh, nggak nompo ya wes relax aja. Wong kita itu juga tetap support. Tapi nek faktane koyo ngene iki, di fotone itu yang menyerahkan dukun yang datang ke sini minta maaf ke saya, itu saya hitung itu ada 49 wis sing rung moro. Ana 49 dukun nggawa foto sing ngongkon sapa. Beberapa ngekei nomor telepon sing ngongkon. Sing ngongkon apa? Kopiahan rata-rata, sorbanan rata-rata. Nek nyebut jenenge kotane enggak akan. Mbok peksa saya enggak akan cerita. Geger yang biayai. Aduh ya Allah. Akhirnya ya kepaksa, akhirnya kita ngangkat dawuhnya Mbah Yai. Bakale enek titiwansi ngangkat yusbih, pemurnian dan penyelarasan alam kudu tego. Saiki mati sok yo mati, sing gelem golek hidayah mencari kebenaran muga-muga dislametke. Tapi nek nambahi umur malah mung dadi tutup reregete isine donya ndang dicepetne diringkes. Saat kelaliman, kebatilan, kejahilan sudah merajalela, ditunjukkan dengan kebohongan, ketidakjujuran, orang ngamal, mengkumpang, maksud pamrih itu sudah merajalela. Orang berbuat baik itu ada unsur sum'ah, ada unsur ujub, ada unsur takabur, dolim, lalim, dan batil. Dan pada saat yang memusuhi itu tampak sudah pada mereka dengan ciri ini, maka saat itu kamu harus ngangkat. Tidak mungkin ditata dengan kondisi yang saat ini. Bukan berarti negatif atau skeptis, tapi faktanya nggak bisa, sudah nggak bisa. Pencuri yang terhormat sudah merajalela. Nek nggak mencuri justru tidak terhormat. Orang jujur sudah kesingkir. Orang baik tidak mungkin akan dapat masuk di dalam sistem. Dihormati tapi pasti akan keluar dari sistem. Saat keserakahan, pencuri berdasi dan pencuri terhormat sudah merajalela, sudah tidak ada tanda-tanda untuk melakukan kebaikan dan perbaikan sistem, maka angkat ini, doa ini berarti kehancuran. Orang luar yang dikatakan indigo, yang dikatakan paranormal, yang dikatakan sesepuh, dia hanya membaca fenomena alamnya. Allah itu nggak menampak, tidak ngejawantah, maka membuat wakil. Saat Allah menghendaki pemurnian, karena kebenaran ja'lah kewajakol batil itu ditampakkan, kebenaran ditampakkan, kebenaran disalah dan kebenaran yang hak dan pelaku yang hak itu diangkat. Tapi situasi kehidupan dunia itu sudah tidak memungkinkan untuk dapat menerima keberadaannya, dimusuhi hebat. Maka baca ini, Allah nggak ngejawantah, pasti sang utusan mengangkat doa itu Allah mengendaki, tapi Allah kan punya utusan. Itu orang yang nggak tahu saat itu Mbah Yai begitu. Itu orang yang nggak tahu. Kehendak Allah kayak roro Gusti Allah baik kan gitu kalau Bapak di Luguyon. Ya Allah nggak ngejawantah, maka membuat wakil. Keadaan itu, doa itu ada di wakil. Sudah diserahkan Allah kepada sang wakil. Kemudian indigo paranormal membaca itu, ki arepe megatras, arep bencana, gak ngerti. Padahal itu berarti sang utusan ngomando gitu loh. Ditahan-tahan nggak bisa lagi ditunda ya sudah. Santriwan-santriwati, kembangkan diri kamu mendengar informasi tentang ini. Jangan malah skeptis, untuk bergerak, memberdayakan diri, mengembangkan potensi lebih baik. Belajarlah, bacalah ayat-ayat Allah. Semoga dalam ridhonya, dalam maghfirah ampunannya,
Jika kebenaran memang hak dari min robik, dari Tuhan, maka ditampakkan kebenaran itu. Dan siapapun, menjadi apapun yang menutupi kebenaran, mengaku di dalam kebenaran, yang lalim, yang dolim, yang batil, yang jahil, saatnya luluh lantak, dihancurkan. Keperso saya ngangkat ini karena ternyata sing memusuhi selama ini, sing nenung nyantet, berseragam semua.